Ada dua teknik persilangan menurut hukum Mendel yang bisa kita aplikasikan pada marmut hias. Selengkapnya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi marmut. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dalam perkawinan silang ada istilah-istilah yang harus kita mengerti. Kita flashback sejenak pelajaran biologi waktu SMP, yaitu pada hukum Mendel. Istilah yang pertama, parental, dari kata asal parent yang berarti induk, yaitu pasangan induk yang akan kita kawin silangkan. Disimbolkan dengan huruf P besar atau kapital. P1 sebagai parental pertama, P2 sebagai parental kedua, dan seterusnya. Istilah yang kedua yaitu filial atau filius yang berarti keturunan, yaitu anakan yang dihasilkan dari persilangan. Disimbolkan dengan huruf F. Misalnya F1 adalah keturunan pertama, F2 adalah keturunan kedua, dan seterusnya. Keturunan dari hasil persilangan bisa kita sebut juga dengan hybrid. Istilah yang ketiga yaitu pure blood. Di Indonesia sering disebut dengan full blood atau galur murni, yang berarti gen murni. Dalam ilmu genetika, pure blood disebut juga dengan gen homozigot karena mempunyai sepasang gen yang sama. Sedang gen yang sudah disilangkan disebut dengan gen heterozigot karena memiliki sepasang gen yang berbeda. Istilah yang keempat yaitu genotip, yaitu susunan gen dalam kromosom yang disimbolkan dengan dua huruf. Huruf kapital melambangkan gen dominan dan huruf kecil melambangkan gen resesif. Tujuan kita memahami genotip yaitu untuk mengetahui persentase atau kemungkinan anakan yang dihasilkan dari persilangan. Sebagai contoh genotip pada marmut, bulu pendek sebagai gen dominan bisa disimbolkan dengan huruf MM besar atau kapital, dan bulu panjang sebagai gen resesif disimbolkan dengan huruf MM kecil, dan sebagainya. Istilah yang kelima fenotip, yaitu sifat yang tampak yang bisa kita amati pada suatu individu. Misalnya warna dan bentuk bulu, ukuran badan, dan sebagainya. Istilah keenam gen dominan, yaitu gen kuat yang mengalahkan atau menutupi suatu gen individu. Misalnya, gen bulu lurus pada marmut jika disilangkan, maka filialnya akan tetap berbulu lurus. Istilah yang ketujuh, gen resesif, yaitu gen lemah yang kalah atau tertutupi suatu gen individu. Misalnya, gen mata merah pada marmut jika disilangkan maka filialnya tidak bermata merah. Istilah ke-8, inbreeding dan outbreeding. Inbreeding adalah perkawinan sedarah, misalnya bapak dengan anak atau anak dengan ibu, dan lain-lain. Sedang outbreeding yaitu perkawinan bukan sedarah atau perkawinan yang tidak ada hubungan kekerabatan. Istilah ke-9, persilangan backcross, yaitu persilangan antara keturunan atau filial, misalnya F1, dengan salah satu induknya. Tujuan persilangan ini yaitu untuk mendapatkan keturunan yang fenotipnya atau sifatnya identik dengan salah satu jenis induknya, alias fotokopi dari induk tersebut. Contoh yang banyak dilakukan yaitu pada persilangan kambing bur dan domba merino. Istilah ke-10, persilangan interbreeding, yaitu persilangan sesama filial. Misalnya F1 disilangkan dengan F1 menghasilkan F2. Selanjutnya F2 dan F2 disilangkan mendapatkan F3, dan seterusnya. Persilangan ini bisa dilakukan dengan sistem inbreeding dan outbreeding. Tujuannya untuk memperoleh filial yang bervariasi. Contoh yang paling banyak dilakukan yaitu pada persilangan ikan cupang. Istilah ke-11, persilangan kodominan, yaitu persilangan dengan sifat yang tidak saling mempengaruhi.
sehingga menghasilkan kombinasi fenotip dari kedua induknya. Contohnya warna pada bulu marmut, ada yang 2 warna, 3 warna, 4 warna, dan lain-lain. Istilah ke-12, persilangan intermediate, yaitu persilangan yang menghasilkan perpaduan fenotip dari kedua induknya. Persilangan intermediate disebut juga dengan persilangan dominan tidak sempurna atau persilangan dengan sifat antara. Contoh pada marmut misalnya mata rubi atau mata merah tua, bulu ikal, bulu tanggung, maksudnya tidak pendek dan tidak terlalu panjang, dan lain-lain. Dari persilangan backcross ataupun interbreeding, semuanya bisa kita aplikasikan pada marmut, tergantung dari tujuan yang akan didapatkan. Nah, sebagai bahan pertimbangan dalam persilangan marmut hias, kita perlu mengetahui beberapa fenotipnya, sehingga bisa menghasilkan filial yang berkualitas. Fenotip yang pertama yaitu bentuk atau jenis bulu. Ada bulu panjang, pendek, lurus, keriting, dan lain-lain. Yang kedua, warna bulu. Ada warna coklat, putih, hitam, agouti, dan lain-lain. Yang ketiga, bentuk hidung. Ada hidung mancung dan pesek. Yang keempat, bentuk telinga. Ada yang tegak dan ada yang turun. Yang kelima, warna mata. Ada mata hitam dan mata merah. Yang keenam, roset atau unyeng-unyeng. Ada yang tunggal pada koronet, duo pada peruvian, dan multi pada abyssinian. Informasi penting untuk pemula, filial atau anakan dari persilangan sampai kapanpun disilangkan dengan apapun tetap tidak akan menjadi gen murni. Selama-lamanya akan menjadi gen hasil persilangan, walaupun secara fisik sama persis dengan induknya. Nah, bagi teman-teman yang mau melakukan persilangan, kejujuran adalah hal yang sangat penting. Jika ada yang membeli atau mengadopsi, katakan bahwa marmut tersebut adalah hasil persilangan, sehingga pembeli paham dan tidak merasa dibohongi. Bagi yang ingin mengetahui informasi persilangan yang lain, bisa klik video di sebelah kiri. Sekian, semoga bermanfaat. Mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.